Oke, bisa dimulai. Tes suaranya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Gibran Julfikar, lalu ada Hilalul Hanif, dan saya Pula Filar akan mempresentasikan flowchart dengan materi basic tool for process improvement. Next one. Pengertian flowchart. Pengertian flowchart itu adalah diagram yang menggunakan simbol grafis untuk menggambarkan sifat dan aliran langkah-langkah dalam suatu proses. Lalu ini adalah pengertian flowchart menurut Indra Jani merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urutan prosedur suatu program. Nah, biasanya ini mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Next. Keuntungan menggunakan flowchart atau benefit. Nah, dalam keunggulan dalam menggunakan flowchart, yang pertama yaitu promote proses understanding, yaitu mempromosikan pemahaman dari suatu proses dengan menjelaskan langkah-langkah pictorially, itu gambaran ya, untuk mungkin memiliki perbedaan ide tentang bagaimana proses bekerja. Jadi pada proses bekerja itu masing-masing pasti mempunyai ide untuk prosesnya. Yang kedua yaitu profit tool for training, karena mereka secara visual menyusun urutan langkah-langkah proses. Flowchart ini dapat sangat membantu dalam melatih karyawan untuk melakukan proses sesuai dengan prosedur standar. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga, identify problem areas and improvement opportunities. Setelah memecahkan langkah-langkah dari proses sebelumnya dan diagram, masalah daerah menjadi lebih terlihat. Sangat mudah untuk melihat peluang untuk menyederhanakan dan menyempurnakan proses dengan menganalisis poin keputusan, langkah berlebihan, lalu loop ulang. Lalu yang keempat ada define customer supplier relationship, yaitu membantu pekerjaan proses untuk memahami siapa pelanggan mereka dan bagaimana mereka terkadang bertindak sebagai pemasok dan terkadang mereka sebagai pelanggan dalam hubungan dengan orang lain. Baik, next. Lalu ada simbol-simbol flowchart-nya. Nah, ini ada simbol flowchart-nya, yaitu yang pertama start, menandakan dimulainya atau akhir, ada bulat telur. Oval ini menunjukkan titik awal dan titik akhir dari langkah-langkah proses. Lalu yang kedua ada bentuk seperti berlian atau diagonal, sebuah berlian menunjukkan titik keputusan seperti ya atau tidak, atau pergi atau tidak pergi. Biasanya di tanda panah sini ada bacaan iya atau tidak. Setiap jalur yang muncul dari berlian harus diberi label dengan salah satu kemungkinan jawaban. Lalu yang ketiga adalah proses step, biasanya berbentuk kotak. Dan sebuah kotak ini mewakili langkah atau aktivitas individu dalam proses. Lalu yang keempat ada konektor, yaitu berbentuk lingkaran. Lingkaran menunjukkan bahwa langkah tertentu terhubung ke halaman atau bagian lain dari flowchart. Sebuah surat yang ditempatkan di dalam lingkaran ini menjelaskan dengan kelanjutan dari konektor sebelumnya. Next one. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai key of success. Ini key to success ini maksudnya adalah bagaimana caranya kita untuk membentuk sebuah flowchart dan kita bisa bisa dikatakan membuat kesuksesan menggunakan flowchart. Gimana cara kita sukses menggunakan flowchart ini? Nah, caranya membuat flowchart pertama kali kita mulai dengan start with the big picture. Start with the big picture ini maksudnya adalah kita menggambarkan bisa dikatakan seluruh proses dalam gambaran yang besar. Jadi kita mulai dari gambaran yang paling tinggi, itu bisa dikatakan mulai dari awalnya kira-kira prosesnya apa, proses besarnya misalnya produksi, habis itu pengiriman, distribusi, dan akhirnya selesai gitu, output. Nah, itu proses secara big picture-nya. Habis itu kita
harus melakukan observasi during proses. Maksudnya adalah setiap kali mau membuat, kita harus melakukan observasi. Observasi ini misalnya Anda ingin membuat sebuah bisnis berbasis komputer. Nah, Anda harus melakukan observasi bagaimana, apakah harus bagaimana distribusinya, bagaimana caranya mereka mengerjakan. Kita bisa mengambil contoh dari perusahaan lain atau mungkin sudah ada contoh-contoh yang sudah ada. Kita lakukan observasi. Juga yang ketiga, record prosesnya. Jadi setiap langkah harus perlu dicatat atau direkam agar detail-detailnya itu bisa dihasilkan, sehingga nanti saat dibuat flowchart-nya kita bisa tahu apa saja dan apa yang kita lakukan sesuai dengan flowchart yang sudah dibuat. Jadi tidak ada perbedaan antara keduanya. 3, yang keempat, arrange the sequence of steps. Maksudnya di sini adalah setelah tadi di-record, data-datanya tadi juga kita harus atur. Kita harus mulai dari awal yang tadi bentuknya seperti apa. Misalnya tadi yang oval, kita mulai, habis itu distribusi peta. Nanti ada kondisinya, kalau misalnya dia sudah baik atau masih kurang, siapa diapakan. Nah, kita sesuaikan dengan proses yang sudah kita catat tadi. Baru misalnya sudah dapat, kita draw flowchart-nya. Oke, selanjutnya adalah level flowchart. Jadi level flowchart ini adalah secara umum merupakan tingkat flowchart yang berdasarkan tingkat kedetailannya, level atau tingkat. Berdasarkan dari tingkatnya itu ada makro, mini, dan juga mikro. Leveling atau peningkatan, flowchart membantu untuk mempertahankan simbol, standar, menyederhanakan tugas, dan membuat flowchart lebih mudah dipahami karena dapat menganalisis suatu proses, mengidentifikasi potensial, mengukur masalah kinerja sebagai alat bantu komunikasi atau pelatihan. Itu secara definitif dari leveling flowchart. Nah, seperti inilah bentuk dari leveling flowchart. Makro itu adalah gambaran besar yang seperti saya katakan tadi, dimulai dari start, lalu POD, dan juga tipe-tipe POD, distribut POD, dan juga nah itu adalah gambaran besar. Biasa gambaran besar atau makro itu lebih dari dinamakan. Saya akan jelaskan lagi. Selanjutnya ada mini. Mini ini dia bisa di antara makro dan juga mikro. Maksudnya di sini adalah detail dari setiap action yang diberikan pada setiap langkah makro. Bisa saja dalam bentuk lebih scale-nya lebih terbentuk step by step-nya terlihat, namun tidak secara detail. Seperti motong rumput, terus mendorong, habis itu mengembalikan barang, dan sebagainya. Nah, itu detailnya tidak ditemukan. Habis itu langsung lagi ke makro. Yang itu detail-detail dari setiap langkahnya itu lebih terlihat. Lanjut saja untuk penjelasan lebih lanjutnya, makro tadi adalah gambaran besar, merupakan gambaran yang setiap proyek keseluruhan biasanya levelnya tidak melebihi dari 6 step. Jadi bisa sampai 4, bisa 5, tapi tidak lebih dari 6. Berdasarkan step utama yang mewakili sebagian besar dari proses, namun tujuannya berbeda. Seperti ini, proses to cut the grass dan cut the grass. Maksudnya untuk prosesnya untuk memotong dan juga proses memotong. Itu kan berbeda tujuan, namun itu langkah besarnya. Kalau memang ini kan tujuannya mau memotong rumput. Nah, lanjut saja untuk slide selanjutnya. Lalu ada level mini. Level mini ini merupakan bagian kecil dari level makro yang memberikan detail tiap langkah-langkah dari step pertama. Yang tadi makro memotong, tadi memotongan seperti apa. Nah, preparation-nya seperti apa, persiapannya. Pada langkah ini dapat diidentifikasi tingkat efektivitas maupun waktu tunda dalam setiap langkah yang diambil. Jadi di sini juga bisa mengatur efektivitas, apakah dengan langkah ini apakah sudah cepat, apakah terlalu lama, atau ada loop yang berulang. Di sini bisa kita cek efektivitasnya. Pada langkah ini juga menunjukkan aktivitas pembagian kerja atau partisipan dan akuntabilitas di pembagian langkah ini. Jadi setiap orang pasti ada partisipannya kalau misalnya dalam organisasi untuk ngambil porsi atau ngambil kerja dalam bagian ini. Nah, siapa yang melakukan startingnya, siapa yang melakukan operation, siapa yang membuka pintu dan sebagainya. Itu mungkin untuk satu orang cukup ya kalau motong rumput. Tapi kalau misalnya kita bayangkan ini adalah tes penerbangan pesawat. Nah, pasti ada yang buka garasinya itu orangnya sendiri. Ada yang melakukan isi bensin, ada yang mengecek kondisi pesawat, ada yang pilotnya mengecek kondisi dashboard dan sebagainya. Ada yang mengecek tower sudah siap atau tidak. Nah, itu bisa katakan gambaran besarnya.
kalau misalnya dia ini kan simple gitu, itu yang hanya motong rumput, tapi kalau misal di scale lebih besar yang butuh orang banyak, seperti itu gambarannya. Nah, selanjutnya itu ada level mikro. Level mikro ini merupakan level terkecil terdetail di antara level yang sebelumnya. Pada tingkat ini, setiap langkah mini yang tadi dijelaskan secara detail untuk mulai identifikasi permasalahan, teknis, problem solving, sampai titik penyelesaian sebelum masuk ke dalam step mini selanjutnya. Jadi, seperti yang tadi, misalnya persiapan untuk memotong rumput, apa saja persiapannya, misalnya mengambil oli dan sebagainya. Nah, itu ada langkah per langkahnya. Nah, kalau misalnya digambarkan lebih detail lagi, misalnya tadi untuk penerbangan pesawat, itu akan seperti terlihat seperti ini. Jadi ini gambaran dari keseluruhan yang tadi, mulai dari gambaran makro yang atasnya ini, ada mini, dan juga ada beberapa langkah mikro. Nah, langkah mikronya di sini tidak terlihat sebenarnya, tidak tergambar secara langsung. Namun seperti untuk open garasi dan mengeluarkan lamur, cek gas dan oli, itu sebenarnya langkah mini. Karena dia dijelaskan untuk preparation. Nah, sebenarnya langkah mikro itu ada di dalam sini. Open garasi, gimana cara membuka garasinya? Garasinya dibuka, berarti slotnya ditarik, kuncinya dibuka, habis itu pintunya didorong, seperti itu. Nah, kalau misalnya mungkin dalam bentuk yang lebih besar, seperti tadi penerbangan pesawat, berarti garasinya itu berarti yang lebih besar lagi kan. Jelas nanti ada tim sendiri untuk membuka garasi, ada orang lagi yang dia bertanggung jawab untuk memberi informasi apakah sudah siap pesawat atau tidak dan lain sebagainya. Nah, itu setiap langkahnya juga bisa dikatakan didetailkan. Bagaimana cara memotong rumput? Memotong rumput di halaman itu ya tidak langsung asal, harus dari pinggir, dimulai dari pinggir, habis itu mulai menengah, atau bagaimana? Itu kan ada efisiensinya gitu. Yang untuk mengerjakan secara detail. Kalau misalnya di teknik, itu lebih mengarah kepada teknisnya. Apakah dia kerjanya lebih efektif dan sebagainya, itu bisa dicek dari sini juga. Selanjutnya ada interpretation dalam flowchart. Jadi untuk analisis suatu flowchart itu memerlukan beberapa langkah, kondisi menunjukkan perlu tingkat proses. Jadi pertama untuk menganalisis suatu flowchart, kita bisa mengecek dari pertama itu dari bottleneck atau tingkat kemacetan. Titik-titik ini dalam proses itu di mana ia melambat atau mungkin menyebabkan oleh langkah-langkah yang berlebihan atau tidak perlu. Pengerjaannya ulang dan kualitasnya. Jadi kalau misalnya ada suatu proses di mana itu sangat lambat dan juga berulang-ulang, itu salah satu kondisi yang perlu dihilangkan, diperbaiki dan sebagainya untuk meningkatkan proses dari flowchart tersebut. Weak link atau tautan lemah ini adalah langkah-langkah di mana masalah yang terjadi itu karena tidak memadai pelatihan proses pengerjaan peralatan yang perlu perbaikan diganti atau dokumentasi teknis tidak memadai. Contohnya kalau misalnya tadi di langkah mikro itu bagian teknisnya itu dia masih belum bagus. Maksud salah saat memotong rumput misalnya tadi, dia tuh nggak tahu asal-asalan saja. Jadi pertama tidak efisien, hasilnya tidak rata, dan juga bayaran pun nanti bisa jadi kurang gitu, atau nanti outputnya juga masih kurang dikarenakan memang dia pembelajaran teknisnya belum terlatih. Nah, di situ mungkin akan lebih baik lagi misalnya masalah teknis tersebut di step mikro itu lebih ditingkat lagi pelatihannya, atau peralatannya perlu diperbaiki. Misalnya ternyata alatnya rusak ya perlu diganti dan sebagainya. Itu ada analisis, ada poorly step define. Itu misalnya langkah yang kurang jelas, langkah-langkahnya tidak terdefinisi dengan baik, didefinisikan dan dilakukan secara berbeda oleh setiap orang yang terlibat, yang mengarah ke proses validasi. Jadi dalam langkah ini tidak ada definisi. Maksudnya adalah tidak, langkah-langkahnya itu tidak terdefinisi dalam artian kadang itu kurang jelas. Juga ada cost at only steps. Langkah-langkah ini seperti tidak menambah nilai pada output proses yang harus dialokasi untuk eliminasi. Maksudnya dalam posisi ini dia membutuhkan langkah-langkah ini untuk seperti menambahkan nilai output proses yang harus dialokasi. Seperti ini misalnya tadi harus membelikan sebuah oli, misalnya dicas gasnya, terus gasnya habis, olinya habis, harus dibelikan. Nah itu sepertinya kalau memang diperlukan monggo, tapi kalau misalnya tidak perlu bisa dieliminasi, misalnya sudah disiapkan sebelum dicek dan lain sebagainya, itu
tidak perlu lagi gitu untuk mempercepat proses efisiensi. Nah, ini untuk menganalisis, sorry ada lama ini ya. Periksa, jadi diperiksa setiap simbol keputusan yang diambil itu tentang iya atau tidak. Ini untuk yang kondisional tadi yang berlian. Jika sebagian besar keputusan berjalan satu arah daripada yang lain, mungkin untuk kondisi ini tidak dapat tidak perlu ditulis atau langsung dihapus saja. Contoh tadi, apakah memerlukan gas atau tidak untuk pengecekan saat pengecekan. Nah, kalau misalnya dia membutuhkan gas, berarti urutannya nanti setiap kali mau menggunakan harus isi gas dulu baru bekerja. Tidak perlu mengecek atau misalnya ternyata gasnya habis baru jalan lagi. Bisa langsung saja digas atau nanti setiap digunakan itu kondisinya sudah penuh terus. Jadi tidak perlu pengecekan gas dan oil, jadi langsung menggunakan. Itu lebih efisien lagi. Juga nanti ada juga jika semisal itu bisa diefisiensikan, cara kerjanya akan lebih cepat juga untuk pemotongannya. Nah, lanjut untuk periksa loop, sekitar pengerjaan loop, apakah prosesnya itu jika proses itu diulang itu memakan waktu dan sebagainya. Aktivitas yang mengulang pekerjaannya dan aktivitas yang tidak perlu diingat secara cara untuk mempersingkat dan menghilangkan loop seperti yang gambar di kanan ini. Nah, ini seperti ada decision step 2 versus step 1. Nah, isi dia ada step 1 yang mana step 2 ini kayak untuk memperbaiki atau untuk memperbaiki kualitasnya di pada step 2 sebelum nanti decision di step 1. Kalau semisal di step 1 ini bisa ditambahkan dengan step 2 atau bisa dikatakan dikombinasi agar nanti setiap decision dia di sini tidak perlu pengulangan. Berarti lebih mudah lagi untuk misalnya melakukan step 2 ini di step 1 misalnya. Nanti secara berlangsung, jadi tidak perlu mengulang. Semisal seperti itu. Sebelum melakukan secara realnya namun itu salah satunya. Nah, ini periksa setiap simbol aktivitas. Apakah langkah tersebut membantu karakteristik kualitas utama ke dalam produk akhir? Jika tidak, pertimbangkan untuk menghilangkannya. Nah, contohnya ini. Kan sini sudah ada mulai dari kita suruh untuk potong rumput. Nah, potong rumput dibuka garasinya, dikeluarkan pemotong rumputnya, dicek gas dan olinya. Apakah butuh? Jika iya, berarti ngambil ke garasi lagi, habis itu diisi gas sama olinya, habis itu baru langsung motong. Nah, semisal kalau misalnya tidak, berarti langsung aja motong. Sebenarnya ini kan ada tambahannya 2 langkah gitu kan ya. Nah, habis itu baru kita memotong dan memotong rumputnya baru dimatiin dan balikin lagi ke garasi nanti. Nah, kalau semisal ini kita ubah di belakang atau pengecekan gas dan oli kita ubah di bagian akhir, akankah ini proses yang dari membuka garasi sampai balik ke garasi itu akan lebih cepat sehingga mau memotong rumputnya atau waktu pengerjaannya akan lebih cepat. Ya pasti karena tidak ada waktu untuk kita mengisi dulu walaupun hanya sedikit waktunya cuma 5 menit atau 10 menit untuk mengisi, namun itu efisiensi waktu lebih cepat. Jadi jika kita pindah gas dan oli ini kita pindah ke belakang, jadi setiap selesai mengerjakan dimatikan mesinnya, dimasukkan garasi, kita isi gas dan olinya, kita tidak perlu lakukan saat operasi itu sebelum memotong rumput dimulai. Jadi setelah memotong sudah siap, sudah mau habis gasnya diisi, nanti pemotongan selanjutnya sudah siap digunakan seperti itu. Itu akan lebih cepat efisiensinya. Nah, itu akan lebih jauh berbeda lagi kalau misalnya penerbangan pesawat seperti itu. Nah, sebelum penerbangan itu sudah diisi gas dan juga olinya. Jadi saat penumpang masuk tidak perlu nunggu ngisi gas dan olinya lagi kalau misalnya masih ada maintenance dan sebagainya. Sehingga boardingnya akan lebih cepat, waktunya yang digunakan juga lebih cepat saat tepat waktu juga saat landing dan sebagainya. Nah, itu contoh dari menganalisis flowchart dan sebagainya. Lanjut saja ke proses selanjutnya yaitu ke type of flowchart. Silakan untuk presentator. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tipe flowchart. Next. Jadi ada beberapa tipe-tipe flowchart itu. Yang pertama ada linear flowchart, merupakan diagram yang menampilkan urutan dari langkah-langkah kerja yang membentuk suatu proses.
Alat ini dapat membantu kita dalam mengidentifikasi pengerjaan ulang dan juga langkah-langkah yang sekiranya berlebihan atau tidak perlu dalam satu proses. Yang kedua ada deployment flowchart, merupakan sebuah diagram yang menunjukkan aliran proses yang sebenarnya dan mengidentifikasi orang atau kelompok yang terlibat di dalam setiap langkah. Garis horizontal dalam flowchart ini mendefinisikan hubungan pelanggan dengan pemasok. Terus jenis bagan ini merupakan menunjukkan di mana orang atau kelompok cocok dengan urutan proses dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain selama proses. Yang ketiga ada opportunity flowchart, merupakan variasi dari tipe linear flowchart. Namun yang membedakannya adalah aktivitas dari dalam proses yang menambah nilai dari aktivitas yang menambah biaya. Selanjutnya, bagaimana kita membuat flowchart itu? Untuk yang pertama, linear flowchart sendiri. Step yang pertama, tentukan proses yang akan dibuat diagram alur atau flowchart dan tujuan dari pembuatan flowchartnya. Yang kedua, kumpulkan orang-orang yang tepat untuk mengembangkan flowchart ini seperti operator, teknisi, atau pekerja kantor yang benar-benar terlibat dalam proses tersebut. Yang ketiga, tetapkan batasan proses titik awal dan akhir. Yang keempat, sebutkan langkah-langkah kegiatan dan keputusan untuk dipetakan. Jika ada satu langkah yang belum yakin, maka bisa ditandai dulu untuk nantinya diselidiki lagi. Yang kelima, yang keempat, tentukan apa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proses untuk menghilangkan keraguan atau kebingungan tentang batas-batas. Ini juga dapat membantu menetapkan ruang lingkup proses terkait. Yang kelima, identifikasi kegiatan utama atau subproses yang termasuk dalam proses. Dan yang terakhir, sebutkan langkah-langkah, kegiatan, dan keputusan untuk dipetakan. Namun jika ada yang belum yakin dengan satu langkah, bisa ditandai dulu dan diselidiki nantinya. Yang kedua, untuk deployment flowchart. Step yang pertama itu, buat daftar langkah-langkah utama dari proses secara vertikal dari sebelah kiri sisi lembar kertas. Selanjutnya, buat daftar pekerja proses yang bertanggung jawab di bagian atas, dan masing-masing kolomnya terpisah. Selanjutnya, tempatkan setiap langkah di kolom yang sesuai di bawah proses yang bertanggung jawab nama pekerja. Dan yang terakhir, hubungkan langkah-langkahnya dalam urutan di mana mereka berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, opportunity flowchart. Untuk yang pertama, bagilah lembar kerja menjadi 2 kolom untuk nilai tambahan dan juga biaya tambahan. Selanjutnya, buat daftar langkah-langkah di dalam proses di kolom secara vertikal. Semua langkah untuk nilai tambahan masuk dalam satu kolom dan semua langkah untuk biaya tambahannya di kolom lainnya. Dan yang terakhir, hubungkan langkah-langkahnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.